Kalau kalian pikir Malang cuma soal dinginnya hawa pegunungan, kalian salah besar. Ada dingin yang tidak berasal dari angin, tapi dari sesuatu yang tidak bernyawa yang tiba-tiba ada di sampingmu. Namaku Ziko, usia 21 tahun. Dan sore itu, di depan gedung rektorat salah satu kampus paling ternama di Malang, aku menyadari bahwa tidak semua yang kuliah di sini adalah manusia. Sore yang seharusnya menjadi akhir dari lelahnya praktikum, justru menjadi awal dari trauma yang membuatku tidak berani menoleh ke arah gedung itu lagi. Langit Malang yang biasanya berwarna jingga indah saat senja, hari itu berubah menjadi abu-abu pekat yang menyesakan. Seolah-olah seluruh kampus ini sedang dilingkupi selimut gaib yang menunggu mangsanya. Sebelum aku menceritakan detail sosok yang berdiri kaku di bawah bayangan pilar rektorat itu, coba tuliskan di kolom komentar, dari kota mana kalian menyimak ceritaku ini? Apakah di daerah kalian juga ada mitos tentang larangan pulang saat maghrib tiba? Kejadiannya tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 17.45. Suasana kampus sudah sangat sepi, hanya ada deru angin yang membawa hawa dingin menusuk tulang. Aku berjalan terburu-buru dari arah perpustakaan menuju parkiran, melewati depan gedung rektorat yang megah, namun entah kenapa sore itu terlihat sangat angker. Lampu-lampu taman belum semuanya menyala, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding gedung. Langkah kakiku menggema di aspal yang mulai basah karena embun. Tiba-tiba, bulu kuduku berdiri hebat. Suasana yang tadinya hening, mendadak terasa berat. Seperti ada ribuan pasang mata yang mengawasi dari balik jendela-jendela gelap rektorat yang tinggi menjulang. Aku mencoba mengatur napas, meyakinkan diri bahwa ini hanya kelelahan karena tugas yang menumpuk. Namun, saat aku tepat berada di depan bundaran dekat tangga utama rektorat, mataku menangkap sesuatu yang tidak beres. Di sana, di balik pilar besar yang biasanya menjadi tempat foto wisuda, berdiri seorang wanita. Dia mengenakan baju putih yang terlihat lusuh dan kotor, membelakangiku. Rambutnya hitam panjang, terurai sampai pinggang, namun tampak kusut dan penuh dengan dedaunan kering. Awalnya aku pikir itu mahasiswi yang sedang galau, atau mungkin sedang mengerjakan proyek seni. Tapi ada yang salah dengan gestur tubuhnya. Dia tidak bergerak sama sekali, bahkan napasnya pun tidak terlihat dalam dinginnya udara Malang sore itu. Jantungku berdegup kencang hingga terasa sampai ke tenggorokan. Bau busuk yang samar, seperti perpaduan antara bunga kamboja mati dan daging yang mulai membusuk, tiba-tiba menusuk hidungku. Aku terpaku, kakiku seolah terkunci di aspal. Wanita itu perlahan, sangat perlahan, mulai memutar kepalanya. Bukan tubuhnya yang berputar, tapi hanya kepalanya. Dengan bunyi tulang leher yang berderak kaku, krak, krak, krak. Aku bisa melihat sudut matanya yang hitam pekat tanpa warna putih sedikit pun mulai mengarah padaku. Saat itulah aku tersadar, aku sedang berhadapan dengan sesuatu yang sudah lama menghuni tanah ini, jauh sebelum kampus ini dibangun. Begitu wajahnya terlihat separuh, aku melihat kulit yang pucat pasi dengan urat-urat keungguhan yang menonjol. Dia tidak memiliki bibir, hanya lubang hitam yang terus mengeluarkan cairan keruh. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang tertelan hawa dingin. Logikaku sebagai mahasiswa seolah runtuh seketika. Sosok itu mulai mengeluarkan suara rintihan, kecil namun tajam, seperti suara kuku yang menggaruk papan tulis. "Tolong, antar, pulang," bisiknya. Tapi suara itu tidak datang dari mulutnya, melainkan bergema langsung di dalam kepalaku. Aku tahu, jika aku bergerak sedikit saja, dia akan melompat ke arahku. Tanpa pikir panjang, aku memaksakan kakiku untuk berlari. Aku tidak peduli lagi dengan tas yang terasa berat atau kunci motor yang hampir jatuh dari genggaman. Aku berlari sekencang mungkin menuju tempat parkir motor yang berada agak jauh di belakang. Anehnya, setiap kali aku menoleh ke belakang, sosok itu tidak mengejar dengan berlari, tapi dia muncul berpindah-pindah tempat. Di balik pohon beringin, di bawah lampu jalan yang berkedip, hingga di atas atap gazebo. Dia terus mengikuti pergerakanku dengan kepalanya yang miring secara tidak wajar.
Sampai di parkiran, suasana semakin mencekam. Area yang biasanya ramai itu kini seperti kuburan massal. Motorku terparkir sendirian di sudut yang paling gelap. Tanganku gemetar hebat saat mencoba memasukkan kunci. Saat mesin motor akhirnya menyala, aku melihat pantulan dari kaca spion. Sosok wanita itu berdiri tepat di belakang motorku. Tangannya yang pucat dan berkuku panjang sudah hampir menyentuh pundakku. Aku langsung tancap gas tanpa melihat ke belakang lagi, menerobos kabut yang semakin tebal di gerbang kampus. Aku sampai di kosan dengan keadaan pucat pasi dan demam tinggi. Teman-teman kosku bingung melihatku yang seperti orang kehilangan nyawa. Namun kengerian itu belum berakhir. Saat aku hendak mencuci muka, aku melihat bekas sidik jari tangan yang berwarna hitam kebiruan di pundak jaketku. Malam itu, aku bermimpi berada di lorong gedung rektorat yang tak berujung. Dan wanita itu berdiri di setiap tikungan, menunjuk ke arah tanah di bawah pilar tempat pertama kali kami bertemu. Keesokan harinya, aku baru tahu dari satpam senior bahwa di tempat itu dulunya memang sering terlihat sosok serupa, terutama saat kabut maghrib turun. Pengalaman itu mengubah caraku memandang kampus. Megahnya gedung dan tingginya ilmu pengetahuan ternyata tidak pernah bisa benar-benar menghapus keberadaan mereka yang ada di dimensi lain. Hingga sekarang, setiap kali jam kuliahku berakhir sore, aku lebih memilih memutar jalan jauh daripada harus melewati depan gedung rektorat itu. Pesan moral, dimanapun kita berada, terutama di tempat-tempat yang memiliki sejarah panjang seperti kampus tua di Malang, selalu jaga tata krama dan etika. Jangan terlalu sombong dengan logika manusia, karena ada hal-hal di dunia ini yang memang tidak untuk dijelaskan, tapi untuk dihormati keberadaannya. Dan yang paling penting, jangan pernah mengabaikan peringatan untuk segera pulang saat waktu maghrib tiba, karena itu adalah saat di mana batas antar dunia menjadi sangat tipis.